Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran tentang zikir dan doa-doa. Zikir-zikir dan doa-doa yang seharusnya kita amalkan setiap hari. Karena satu, Allah menyuruh kita agar kita selalu mengingat Dia, mengingat Allah. Dan kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka Allah, kata Allah sendiri dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang sudah dibacakan kemarin, Allah akan selalu mengingat kita juga. Dan kalau Allah sudah mengingat kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, maka segala yang kita hadapi dalam hidup ini akan ditolong, dibantu oleh Allah. Segala permasalahan Allah akan kasih jalan keluar. Apa enggak enak yang seperti itu? Maka saudara sekalian, Islam mengajarkan kepada kita. Tadi kenapa kita harus selalu ingat kepada Allah? Karena Allah sudah menyuruh kita ingat kepadanya. Dan janji Allah, kalau kita mengingat kepadanya, Allah akan mengingat kita juga. Dan menyertai kita dalam segala urusan kita. Dalam hidup ini kita akan disertai oleh Allah. Dalam bepergian misalnya ada doa, Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan ini. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Dan Engkau adalah pengganti fil ahli wal mal, dalam keluarga dan harta. Aku bepergian ini ya Allah. Bepergianku ini bepergian bukan untuk berbuat maksiat. Kan gitu doa kita waktu naik pesawat, naik mobil. Bahkan di belakang kursi pesawat itu sekarang hampir semua maskapai menaruh buku doa ya dari berbagai agama, termasuk di dalamnya dari agama Islam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Tuh, kita mau berpergian aja ngomongnya kepada Allah, diajari oleh Rasulullah. Ya. Itu tadi, bahwa kita ini bepergian itu minta kepada Allah kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tardha, dan aku minta dalam safar ini ya Allah amalan yang Engkau ridhoi. Jadi kita bepergian tidak boleh untuk berbuat maksiat. Bepergian mau pergi ke Texas sana, misalnya ke Amerika, ke negara bagian Texas. Mau apa? Mau lihat kasino, mau main judi, enggak boleh baca doa gitu. Mau pergi haji, mau pergi umroh, mau pergi berdagang, mencari sesuatu yang bisa dijual, ya boleh saudara baca doa itu. Atau mau pergi bekerja itu. Nah, kita disuruh ingat kepada Allah karena Allah sendiri yang menyuruhnya. Kemudian yang kedua, bahwa hidup ini dalam ajaran Islam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Islam mengajarkan hidup ini tuh bukan untuk main-main. Dan hidup ini bukan untuk mencari sesuatu. Hidup ini adalah ibadah, itu kata Allah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Jadi hidup kita ini diadakan, diciptakan oleh Allah supaya kita beribadah kepada Allah. Beribadah itu bagaimana? Ya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nanti urusan kamu yang lainnya Allah yang akan mencukupi. Wa may yattaqillah itu fahuwa hasbuh. Atau kama qala Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan siapa yang tawakal kepada Allah, takwa dan tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, fahuwa hasbuhu, maka dia Allah sendiri akan mencukupinya, mencukupi orang yang takwa dan tawakal kepada Allah. Dicukupi oleh Allah keperluannya. Apa enggak enak kita? Itu loh Pak, Bu, makanya karena hidup ini adalah ibadah, sehingga semua yang kita jalani mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya ibadah yang kita kerjakan itu. Makanya bangun tidur kita harus mengucapkan doa, berzikir, ingat kepada Allah. Kalau tadi lupa, sekarang kita pelajari. Ini loh doanya ketika bangun tidur. Azkar nomor 1 ini ya. Azkarul istiqodhi minan naum. Azkaru zikir al istiqodhi. Bangun tidur, bangun minan naum dari tidur. Zikir-zikir ketika bangun dari tidur. Selama ini kebanyakan di antara kita kaum muslimin atau para muslimin ini bangun tidur itu doanya ya cuma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, gitu kan? Iya, padahal enggak hanya itu, masih ada lagi. Ini doa bangun tidur yang pertama. Ketika kita bangun tidur, nanti secara lengkap dalam hadisnya itu, dalam salah satu hadisnya diterangkan bahwa Rasulullah SAW itu kalau bangun tidur itu duduk dulu. Bangun tidur duduk, mengusap mukanya dulu. Sekali atau 3 kali. Usap dulu. Jangan langsung berdiri. Bangun tidur duduk dulu, terutama yang tua-tua. Karena Nabi kita itu diutus oleh Allah, dijadikan Nabi itu di usia 40 tahun. Jadi yang 40 tahun ke atas bangun tidur jangan langsung berdiri. Jangan langsung loncat, jangan. Duduk dulu, mengusap muka, baru berdoa. Mulai dengan doa yang pertama, doa bangun tidur yang pertama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini nanti insyaallah kalau bukunya datang saya bagikan kepada sampean semuanya. Tapi sekarang belajar dulu. Nanti kalau dikasih bukunya enggak dibaca. Percaya aku sudah. Kasih buku, baca, simpan, taruh di mana, lupa, hilang. Padahal kita pesannya susah. Aku tanya ke toko buku di paling besar di Solo, toko buku Arafah, ada buku gini enggak, Ri? Coba, ayo Ari, tanda tanyakan, masih ada enggak? Dijawab sama mereka, afwan, habis. Kalau mau bisa pesan dulu. Loh, pesan dulu ya Pak. Nah, bukunya laris itu. Nah, jadi doanya ketika bangun tidur, 1, duduk dulu, mengusap muka. Nah, jangan langsung berdiri. Itu untuk apa? Supaya aliran darah kita ini, kalau menurut ilmu kedokterannya, ilmu biologinya, jantung kita memompa darah itu mulai naik ke atas, ke kepala dulu jalan. Ya, terus ke seluruh tubuh. Terus membaca alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi, yang Allah itu ahyana, telah menghidupkan kami, maksudnya telah membangunkan kami dari tidur. Ketika kita bangun dari tidur itu Nabi ngomongnya, Nabi ngajarinya kita, Allah menghidupkan kami, menghidupkan kita. Barusan kita tidur itu kita seperti orang mati, enggak tahu apa-apa. Yang kita tahu ya alam bawah sadar kita waktu tidur itu.
Kadang-kadang mimpi enak, kadang-kadang mimpi enggak enak, kadang-kadang mimpi bagus, kadang-kadang mimpi menyeramkan. Itu waktu bangun tidur kita diajari oleh Nabi untuk mengucapkan alhamdulillah. Tuh, pertama kali bangun tidur sudah bilang alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kalau orang Katolik biasa ngomongnya puji Tuhan begitu. Ya, segala puji milik Allah, alladzi ahyana, yang Dia telah membangunkan kami ba'da, sesudah ma amatana, Dia mematikan kami atau menidurkan kami. Tuh, terima kasih ya Allah, segala puji untuk-Mu ya Allah yang telah membangunkan kami sesudah kami mati tadi. Yang sudah membangunkan kami dari tidur, sudah kami tidur seperti orang mati tadi. Terus diajari untuk mengucapkan wa ilaihin nusyur. Wa ilaihi, dan kepadanya lah, kepada Allah lah an-nusyur, tempat pengumpulan. Kepada Allah lah nanti manusia akan dikumpulkan. Sekarang dia bangun, sekarang dia masih hidup. Setelah tidur dia masih bisa bangun dalam keadaan hidup, segar lagi. Ucapkan doa ini, jangan lupa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu satu. Hadis ini, doa ini saudara, ada di dalam hadis Nabi, ditunjukkan dalam kitab Hisnul Muslim itu. Ini hadis doa seperti ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya, dan juga dalam kitab Fathul Bari. Di kitab Fathul Bari di juz 11 halaman 113. Kalau di kitab Sahih Bukhari di hadis nomor 6314. Di kitab Sahih Muslim juga ada ya, di dalam kitab syarahnya Muslim, kitab syarah An-Nawawi di juz 4 halaman 2083. Kalau di kitab Sahih Muslim di hadis nomor 2711. Kita cari benar enggak ini alamat ini, bahwa di Sahih Bukhari ada di hadis nomor 6314. Saya buka, Pak. Ini di kitab Hisnul Muslim, ini tulisan ini yang saya ketik ini enggak ada. Ini sudah saya baca dan saya lihat benar enggak di kitab Sahih Bukhari ada hadis bunyinya seperti ini. Ini hadis dalam kitab Sahih Bukhari di hadis nomor 6314 ini. Sama kan ini? Ya? Halo? Sama toh? Nah, ini sudah saya ringkas. Aslinya panjang. Haddatsana terus begitu. Langsung kepada sumber dari hadis ini, sahabat siapa? Sahabat Hudzaifah. Jadi hadis dalam kitab Sahih Bukhari 6314 itu bunyinya an Hudzaifah, dari sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepada Hudzaifah. Qala, telah berkata Hudzaifah sahabat Nabi, kanan nabiyyu, adalah nabi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza akhadha, ketika beliau mengambil madja'ahu, tempat pembaringannya, tempat tidurnya, minal laili, di waktu malam. Jadi doa ini dibaca di waktu malam. Ketika Nabi mengambil tempat tidurnya di malam hari, maksudnya ketika Nabi mau tidur, wadoa, beliau meletakkan yadahu, tangannya Nabi, tahta khodzihi, di bawah pipinya. Nanti ada dalam hadis yang lain, tahta khodzihil aiman, di bawah pipinya yang sebelah kanan. Artinya Nabi kita tidur itu miring kanan. Tsumma yaqulu, kemudian Nabi mengucapkan doa ini. Nah, ini doa bangun, doa mau tidur ini. Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma ya Allah, bismika, dengan namamu, amutu, aku akan mati, maksudnya aku akan tidur. Wa ahya, dan dengan namamu aku akan hidup, aku akan bangun nanti. Jadi kita mau tidur saja, kita diajari oleh Nabi mengucapkan bismika, Allahumma bismika amutu wa ahya. Nanti di dalam hadis lain, bismika Allahumma amutu wa ahya, dibalik. Dua-duanya boleh, dua-duanya bisa. Itu Nabi kalau mau tidur bilang begitu, ya Allahumma ya Allah, bismika, dengan namamu amutu, aku akan tidur,
wa ahya, dan aku akan bangun nanti. Kemudian kata Hudzaifah, wa idza staiqadha, dan ketika Nabi bangun dari tidurnya, qala, Nabi mengucapkan, ini doa bangun tidurnya ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ternyata betul. Alamatnya betul di kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 6314. Terus menurut alamatnya juga dikatakan di kitab Sahih Muslim, ada di hadis nomor 2711. Kita buka kitab Sahih Muslim, hadis 2711. Ternyata betul. Hadasana sampai kepada Anil Barra'i, dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Sahabat Nabi yang bernama Al-Barra berkata, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, adalah beliau itu, ida, apabila akhoda, beliau mengambil madja'ahu, tempat tidurnya, tempat pembaringannya, qala, beliau mengucapkan, nah ini sama, Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Jadi lafalnya macam-macam. Ya, tadi kalau di dalam kitab Sahih Bukhari, Allahumma bismika amutu wa ahya, gitu kan? Kalau di Sahih Muslim bunyinya beda. Allahumma, ya Allah, bismika, dengan namamu, ahya, aku akan bangun nanti. Ya, wa bismika, dan dengan namamu, amutu, aku akan tidur. Ini beda lafalnya, tapi maksudnya sama. Jadi nanti dalam hadis yang lain bunyinya dibalik. Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau bismika Allahumma ahya wa amut. Yang mana saja boleh, pokoknya isinya seperti ini. Terus ini kata hadis dalam kitab Sahih Muslim. Wa idza staiqadha, dan ketika beliau Nabi bangun dari tidurnya, beliau mengucapkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini yang saya kasih tanda merah, ini doa sesuai dengan judul babnya, doa ketika bangun tidur. Kalau ini harusnya dikasih warna biru aja karena belum babnya. Nih warna biru. Nah, jadi doa bangun tidur seperti ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini doa yang pertama Pak, baru satu. Di belakangnya, ini kan doanya ada satu, nomor satu ini. Yang nomor dua apa? Masih ada, jangan bangun dulu. Masih ada lagi doanya ini. Bangun tidur loh ini Pak. Bangun tidur doa berikutnya begini. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan. Illallah, selain Allah. Wahdahu, yang sendirian dia, yang maha esa dia. La syarikalah, la syarika, tidak ada sekutu. Lahu, bagi dia. Allah tidak memiliki sekutu. Allah itu sendirian, menghidupkan, menciptakan segala sesuatu dan merusak segala sesuatu, menghidupkan segala makhluk yang hidup dan mematikan segala makhluk. Itu Allah berbuat sendirian. Dan Allah menetapkan segala takdir juga sendirian. Dan Allah menghidupkan dan mematikan segala makhluk yang bernyawa sendirian. Itu. La ilaha illallah. Jadi bangun tidur kita sudah bertahlil dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah, yang sendirian dia, yang maha esa dia, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku, kepunyaan dia, kerajaan, kekuasaan. Wa lahul hamdu, dan kepunyaan dia segala puji. Jadi kita mengakui, baru bangun tidur sudah mengucapkan bahwa segala kekuasaan itu milik Allah. Segala puji itu hanya milik Allah. Itu. Jadi kalau ada manusia berkuasa, itu karena Allah memberi kekuasaan kepada dia. Kalau ada manusia jadi raja, karena Allah yang menjadikan dia jadi raja. Tuh.
Ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa, dan dia Allah, ala atas kulli segala syai'in sesuatu, qadirun maha kuasa. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu berada dalam kekuasaan Allah. Allah yang menguasai segala sesuatu. Kita punya apa-apa saja, apa yang kita miliki itu dari Allah itu. Asalnya itu secara hakikatnya itu dari Allah. Ya. Ini ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kan di dalam hadis lain doa ini dibaca oleh Nabi setiap hari 100 kali, Pak. Kita berapa kali? Sekali aja habis sholat tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah gitu kan. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau habis sholat subuh dan habis sholat maghrib berapa kali? 10 kali. Lalu ditutup dengan Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Kalau imam bacanya Allahumma ajirna. Kalau yang makmum bacanya Allahumma ajirni minan nar. Ini bangun tidur sudah diajari tahlil yang lengkap ini. Habis itu baca lagi subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga doa waktu kita pergi haji. Zikir yang banyak kita ucapkan ya ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nih subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji milik Allah, wala ilaha illallah, dan tidak ada sesembahan selain Allah, wallahu akbar, dan Allah itu maha besar. Terus masih ada dalam sambungannya lagi, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula, dan tidak ada daya untuk menolak kejahatan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk menjalani kebaikan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Allah siapa? Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Azim, yang maha agung, yang maha besar. Lalu ditutup dengan Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi bangun tidur kita tidak minta ampun kepada Allah. Karena siapa tahu tadi malam kita berbuat dosa sebelum tidur. Atau ya waktu mau tidur kita berbuat dosa. Jadi bangun tidur mengucapkan Rabbighfirli. Ini harus dibaca semuanya ini. 1, 2. Ini dalam hadis dikatakan, hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, ini di hadis nomor 1154. Kemudian ada lagi di dalam riwayat Ibnu Majah. Cuma saya belum mencari yang dalam kitab Sahih Ibnu Majah, saya belum cari. Ada di juz 2 halaman 335. Karena kalau nyari di kitab ini susah, saya enggak punya kitabnya. Kitab aslinya enggak punya, jadi harus beli kitabnya dulu. Yang ada ya di sini, ini yang sempat saya cari di kitab Sahih Bukhari di hadis nomor 1154. Benar apa enggak? Kita lihat kitab Sahih Bukhari 1154. Ini berasal dari sahabat Nabi. Haddatsani Ubadah bin As-Samit. Telah menceritakan kepadaku sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin As-Samit. Anin Nabi, dia menceritakan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bahwa Nabi telah bersabda, man tarra minal lail, dalam riwayat lain man manis taikodo, dalam hadis lain bunyinya manis taikodo minal lail. Barang siapa
Ta'arra itu apa ya, itu yang lebih tepat nih. Terkejut, terbangun gitulah. Man ta'arra minal lail, barang siapa yang terkejut terbangun di malam hari, maksudnya barang siapa bangun dari tidur di malam hari, faqala, lalu dia mengucapkan doa ini, doa bangun tidur yang ketiga ini. Yang ketiga apa yang kedua ini? Yang kedua. Yang pertama tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nuzur. Yang kedua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbighfirli. Itu ada dalam kitab Sahih Bukhari di hadis nomor 1154. Bunyi hadisnya seperti ini. Barang siapa bangun di malam hari lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini doa di malam hari sebelum sholat tahajud. Ini doa sebelum sholat tahajud. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dalam kitab Sahih Bukhari alhamdulillah dulu. Dalam kitab yang lainnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi di kitab Sahih Bukhari bunyinya alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah. Itu lagi di belakangnya wallahu akbar. Jadi kebalik. Bukan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tapi alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, enggak pakai al-aliyil azim. Wa la haula wa la quwata illa billah. Sampai sini juga boleh, tambahi al-aliyil azim juga boleh. Tsumma qala, kemudian dia mengucapkan Allahumma ghfirli. Jadi yang diriwayat Ibnu Majah barangkali yang bunyinya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim rabbighfirli gitu. Allahumma firli sama dengan rabbighfirli. Allahumma ya Allah ighfirli, ampunilah aku. Atau selain mengucapkan doa ini bangun tidur, da'a, atau dia berdoa. Jadi bangun tidur berdoa. Sudah mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu berdoa, ya Allah, aku minta uang hari ini ya Allah 100 juta. Ya Allah, aku minta uang hari ini 10 juta. Ya Allah, aku minta uang hari ini 10.000. 10.000 terlalu sedikit. Ya, saudara mau minta apa? Berdoa bangun tidur itu. Tapi minta ampun dulu sama Allah. Rabbighfirli atau Allahumma firli au da'a. Jadi barang siapa, kata Nabi, ketika dia bangun tidur mengucapkan doa yang panjang ini tadi, subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim rabbighfirli. Terus berdoa, minta apa itu? Minta sehat, ya Allah, sehatkanlah aku ya Allah. Kaki kiriku sakit tuh, bawah itu sakit kaki kirinya. Sudah sembuh belum, Pak? Kesemutan. Ya. Berdoa, ya Allah, sembuhkanlah kakiku ini ya Allah. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ngunci pintu garasi itu, nariknya salah. Ya, ketarik nih tanganku ini, waduh sakitnya, astagfirullahaladzim. Tanganku ketarik ke belakang ini, Pak, waduh, padahal mau berangkat praktek, Pak. Aduh, padahal ini tangan ini, 2 jari ini digunakan untuk nyuntik ini. Ini 2 ini untuk mematahkan ampul, ceklek gitu. Nah yang ini sakit, aduh gimana caranya ini, aduh. Di sini sakit nih, Pak. Ya saya coba bismillah, bismillah, bismillah. Yang sakit tangan kanan, padahal aturannya tangan kanan diletakkan di tempat yang sakit, mengucapkan bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Artinya begitu. Tanganku terpaksa pakai tangan kiri. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sambilku elus-elus tanganku ini, ya Allah, tangan sakit ini ya Allah. Nanti kalau nyuntik gimana ya Allah? Ini kerjaanku nyuntik Ya sudah, akhirnya berdoa gitu aja sambil dielus-elus gini, dah. Bisa ngerjakan, tapi ya susah, nggak lancar.
Untung pasiennya nggak terlalu banyak, cuma 22 aja. Jadinya cepat selesai. Jadi saudara sekalian, berdoa setiap bangun tidur. Nabi mengatakan siapa yang bangun tidur mengucapkan doa ini atau kemudian dia berdoa, ustujiba lahu, pasti akan diijabai untuknya. Oh, Nabi yang bilang loh. Siapa bangun tidur mengucapkan doa ini terus dia berdoa, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Fa in tawaddoa, maka jika sesudah dia baca doa ini lalu dia berwudu, wa shalla, dan dia sholat tahajud misalnya, kubilat sholatu, pasti diterima sholatnya. Loh. Tapi baca doa dulu, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Itu baru doa bangun tidur yang kedua. Yang ketiga apa? Masih ada lagi, Nabi masih berdoa lagi. Apa yang beliau baca? Doa yang ketiga ini. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrih. Ini doa bangun tidur yang ketiga ini. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah, milik Allah, alladzi afani, yang telah menyehatkan aku, fi jasadi, pada tubuhku. Bangun tidur sehat. Waktu mau tidur kakinya Pak Wahid sakit. Bangun tidur, loh, hilang sakitnya. Pak Wahid mungkin belum berdoa. Ya Allah, sembuhkanlah kaki kiriku ini, ya Allah, mungkin belum berdoa begitu sidin. Ya, jadi Pak berdoa, Pak, berdoa. Allahumma, ini berdoa gitu, Pak. Nah, saya kemarin habis praktek dari jam 4:30 sampai jam 1:30 kurang sedikit itu 7,5 jam loh Pak, duduk berdiri, duduk. Istirahat salat isya saja. Salat maghrib dan isya. Berapa waktu untuk salat tuh? 15 menit aja paling itu. Di 2 waktu itu. Itu paginya tuh, aduh, pinggangku nih kayak mau patah rasanya ini. Nah, orang sakit pinggang aku yang ngobati. Aku sakit pinggang, siapa yang ngobatin aku ini? Ya Allah lah yang ngobatin. Ya panggil Uji, Ji. Waduh, Uji kada kawa, aku ke pelabuhan. Astagfirullahaladzim. Ya sudah. Sabar, nunggu waktunya dia. Jadi saudara sekalian, doa bangun tidur yang ketiga masih ada. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi afani, yang telah menyehatkan aku, fi jasadi, pada tubuhku, wa radda, dan yang telah mengembalikan alayya, kepadaku, ruhi, rohku. Aku bangun tidur karena rohnya masih dikembalikan oleh Allah. Waktu mau tidur diambil oleh Allah, digenggam. Waktu mau bangun dikembalikan. Bangun Sugeng, kamu bangun. Pak Anang bangun. Rohnya masih diambil oleh Allah itu. Jadi saudara sekalian, kata Nabi bangun tidur mengucapkan doa ini, alhamdulilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi, dan yang telah mengembalikan kepadaku ruhku, wa adzina li bidzikrih, dan yang telah mengizinkan kepadaku untuk mengingatnya. Ini doa ini ada dalam kitab hadis sahih, dalam kitab hadis Sunan Tirmidzi di hadis nomor 3401. Betul apa enggak? Kita lihat di kitab Sunan Tirmidzi di hadis nomor 3401. Ternyata betul. Nabi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, di Abu Hurairah mengatakan, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Rasulullah telah bersabda sebagai berikut. Idza qama ahadukum, apabila qama, bangun, berdiri, ahadukum, seseorang di antara kalian, an firasihi, dari tempat tidurnya, thumma raja'a, jadi kata Nabi, apabila seseorang di antara kalian bangun tidur, dari tidur di malam harinya, thumma, kemudian raja'a, dia kembali ilaihi, ke tempat tidurnya di malam hari. Ini waktu Nabi bilang ketika seseorang di antara kalian bangun tidur di pagi hari, kemudian
bekerja dan seterusnya, baca doa bangun tidur tadi, kemudian dia malam harinya kembali ke tempat tidurnya, fal yang fudhu, maka hendaknya dia membersihkan tempat tidurnya bisonifati izarihi, dengan ujung kain sarungnya, dengan ujung kainnya, salasah marratin, sebanyak 3 kali. Ini dalil yang diajarkan oleh Nabi, ketika kita mau tidur bersihkan dulu tempat tidurnya. Islam mengajari kita membersihkan tempat tidur, Pak. Maka tempat tidur sampai itu dibersihin. Bangun tidur dibersihkan, mau tidur dibersihkan lagi. Coba tahu ada ularnya di situ, ada selimutnya, dilihat selimutnya sudah betul enggak? Ambil selimutnya. Nanti tahu-tahu ada ular di situ, kaget kamu nanti lompat itu. Jadi dibersihkan tempat tidurmu dulu. Jadi siap apabila seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, kemudian kembali lagi ke tempat tidurnya, maka hendaknya dia membersihkan tempat tidurnya itu dengan ujung kainnya sebanyak 3 kali. Nah, kalau sekarang bukan harus pakai kain, ya kalau punyanya kain ya kain, kalau ada tebah, kalau orang Solo bilang tebah. Itu loh sapu pembersih tempat tidur tuh. Kalau bahasa sini apa namanya, Pak? Hah? Sapu karik. Baru tahu aku. Sapu karik. 21 tahun disampit baru tahu nama sapu karik aku ini. Ya Allah. Kemarin ada pasien lagi ngomong pakai bahasa sini tuh. Apa itu saya lupa. Saya mau nanya Lina, Lin ini artinya apa tuh Lin? Biasanya aku nanya Lina itu. Ke WA dia. Din, ini artinya apa? Orang ngomong kayak gini tuh, nggak ngerti aku. Apa nih? Baru sekali ini dengar dia ngomong gitu. Tapi ya sudahlah, aku anggap pura-pura tahu gitu aja sudah. Jadi cerita itu. Jadi apa? Islam sudah mengajari kita kebersihan, Pak, kebersihan tempat tidur, kebersihan yang macam-macam, kebersihan diri sendiri juga begitu. Ya, lalu Nabi mengatakan, kenapa Nabi menyuruh kita membersihkan tempat tidur sebelum tidur? Fa innahu, karena sesungguhnya dia, seseorang di antara kalian, la yadri, dia tidak tahu, ma khalafahu, apa yang terjadi ketika dia meninggalkan tempat tidurnya, alaihi, di atas tempat tidur dia, ba'du, sesudahnya. Jadi sesudah dia bangun tidur, pergi sibuk kerja, balik mau tempat tidur lagi, suruh bersihkan dulu tempat tidurnya. Ada apa situ? Dia tidak tahu apa yang terjadi di tempat tidurnya. Jangan-jangan itu ada jinnya habis tidur di situ. Ada jin habis tidur di situ, dibersihkan dulu. Ya, faida, maka ketika ittaja'a, faidat toja'a, maka ketika dia berbaring, ya, maka ketika seseorang di antara kalian berbaring, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan ini. Nah, ini doa ketika mau tidur. Sedangkan bab yang kita pelajari doa bangun tidur kan? Halo. Ya, sekarang kalau mau tidur doanya yang lain begini, Bismika Rabbi, dengan namamu wahai Tuhanku, wada'tu jambi, aku letakkan pinggangku, tubuhku, sisi badanku ini, wabika, dan denganmu, dengan sebabmu ya Allah, arfa'uhu, aku akan mengangkat lambungku. Jadi dengan namamu ya Allah, ya Rabb, aku letakkan lambungku, dan dengan namamu juga aku bangunkan, aku angkat lambungku dari tempat tidur. Fa in amsakta nafsi, maka jika engkau masih menahan nyawaku, farhamha, maka kasihanilah dia ya Allah. Apabila engkau masih menghidupkan diriku ini ya Allah, kasihanilah diriku ini ya Allah, kasihanilah tubuhku. Wa in arsaltaha, dan apabila engkau telah melepaskannya, kalau engkau menahan nyawaku ini ya Allah, kasihanilah nyawaku, jiwaku. Dan apabila engkau melepaskannya sehingga aku bisa bangun tidur lagi, fahfadha, maka jagalah dia ya Allah, jagalah nyawaku, jagalah jiwaku, bima tahfadhu bihi, dengan cara engkau menjaga nyawaku, diriku, ibadakas sholihin, hamba-hambamu yang soleh. Ini doa bangun tidur yang kita jarang mengamalkannya toh? Jarang toh? Iya jarang. Kita tahunya cuma yang biasa kita hafal. Padahal ada doa yang bagus ini, ya Allah, dengan namamu aku
letakkan lambungku dan dengan namamu aku angkat lambungku. Maka jika engkau menahan nyawaku, kasihanilah nyawaku. Dan apabila engkau masih melepaskan nyawaku kembali ke tubuhku, maka jagalah nyawaku, jagalah jiwaku. Dengan cara engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Gitu. Fa idza staiqadha, maka apabila bangun seseorang di antara kalian, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan doa ini, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrih. Nah, ini ada dalam kitab ini Imam Tirmidzi ini, kitab Sunan Tirmidzi. Terus wa fil bab, dan dalam bab ini ada hadis juga dalam bab yang sama, bukan dari sahabat ini tadi, bukan dari sahabat Abu Hurairah, tapi ada hadis dari Jabir bin Abdullah, ya, an Jabir wa Aisyah, dan dari Aisyah juga ada hadis yang bunyinya seperti ini. Wa haditsu Abi Hurairah, sedangkan hadisnya Abu Hurairah ini adalah hadisun hasanun, hadis yang hasan. Jadi ini boleh diamalkan. Wa rawa ba'duhum, dan telah meriwayatkan sebagian yang lain hadal hadis ini, wa qala, dan dalam hadis yang lain dikatakan, maka apabila seorang di antara kalian kembali ke tempat tidurnya untuk tidur, fal yang fudhu, maka hendak dia yang fud artinya membersihkan dengan cara gini. Nah, gitu tuh yang fud. Bidakhilati izarihi, dengan ujung kainnya, lalu berdoa. Ya, berdoa mau tidur, terus ketika bangun tidur doa lagi, doa bangun tidur. Masih ada lagi doa bangun tidur yang keempat. Apa itu? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan besok pagi, insyaallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok pagi insyaallah.